Tempat beribadah kepada Allah yang pertama kali didirikan di bumi ini. Bangunan ini adalah monumen suci bagi kaum muslim, umat Islam, dan merupakan bangunan yang dijadikan patokan arah kiblat atau arah patokan untuk hal-hal yang bersifat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia, seperti sholat. Ka'bah merupakan kiblat bagi umat Islam, dan ternyata banyak peristiwa runtuhnya Ka'bah di akhir zaman kelak. Semua yang ada di bumi dan di langit akan runtuh, tak terkecuali Ka'bah. Allah menurunkan dua kiamat, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil merupakan peristiwa atau musibah yang dialami oleh manusia, seperti kematian. Sedangkan kiamat kubro adalah kehancuran seluruh jagat raya, yaitu hancurnya semua yang ada di bumi dan juga di langit, tak terkecuali Ka'bah yang merupakan kiblat bagi umat Islam di dunia. Kehancuran Ka'bah di akhir zaman sudah dapat dipastikan. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Ka'bah akan dihancurkan oleh seseorang berkulit hitam dan kedua kakinya agak renggang. Untuk masalah waktu penghancuran, Ka'bah masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa Ka'bah akan dihancurkan pada masa Isa. Tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa Ka'bah akan dihancurkan setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, ketika akan dilaksanakan ibadah haji dan umrah. Setelah Dajjal terbunuh oleh Isa, maka beliau singgah ke Mekah dan berniat untuk menunaikan ibadah haji. Cerita ini berdasarkan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Berdasarkan penjelasan hadis itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ka'bah akan mengalami kehancuran. Kehancuran untuk selama-lamanya setelah kematian Isa. Kemudian hari akhir akan datang. Dalam sejarah Islam dituliskan bahwa Ka'bah pernah terancam mengalami kehancuran oleh tentara Gajah Abraha. Tetapi Allah telah menyelamatkan kiblat umat Islam ini dengan mengirimkan burung ababil. Padahal pada saat itu mayoritas penduduk Mekah adalah bangsa Yahudi. Namun pada akhir zaman, kelak Ka'bah akan mengalami kehancuran untuk selama-lamanya. Salah satu tanda terbesar mendekatnya hari kiamat adalah kehancuran Ka'bah. Pada suatu hari nanti, Ka'bah akan betisnya dikatakan kecil, karena pada umumnya betis orang Habasyah memang kecil-kecil. Sebagaimana diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar dalam tafsir Ibnu Katsir tentang bahasa firman Allah, sehingga apabila telah dibukakan pintu Ya'juj dan Ma'juj, Quran Surah Al-Anbiya ayat 96, bahwa munculnya Juswaikatain bermula pada masa turunnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu setelah dibinasakannya Ya'juj dan Ma'juj. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam mengirim pasukannya untuk memerangi bala tentara Juswaikatain. Mereka berkekuatan antara 700 sampai 800 orang. Namun ketika mereka berjalan, Allah mengirimkan angin sejuk dari arah negeri Yaman. Angin ini mencabut nyawa setiap orang yang beriman, dan sisanya tinggal manusia-manusia jahat. Mereka bersetubuh bebas seperti binatang. Kehancuran Ka'bah pada akhir zaman, ketika seluruh makhluk di bumi ini tidak ada yang beriman kepada Allah, sehingga Ka'bah tidak dibangun kembali. Sebelumnya juga sudah terjadi peperangan dan juga sebuah penghancuran Ka'bah yang dilakukan oleh penduduk Syam. Salah satu perang yang cukup besar adalah Perang Al-Karamitah pada abad ketiga Hijriah. Dalam perang ini semua kaum muslim dibantai dan dibunuh. Selain itu mereka juga mencongkel Hajar Aswad dan membawanya ke negaranya. Setelah itu datang orang-orang yang akan... Salah satu hadis menjelaskan saat ini saya seperti melihatnya sedang menghancurkan Ka'bah sedikit demi sedikit. Ia adalah seorang hitam yang salah satu matanya tidak normal. Maknanya dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keamanan Ka'bah. Namun pada suatu saat nanti Ka'bah akan hancur dan seluruh alam pun akan hancur. Kehancuran alam semesta adalah kiamat. Nah ya baik pemirsa, mungkin ada sebagian dari Anda juga yang baru tahu, dan Kak David itu yang tadi saya maksud, kapan Ka'bah itu hancur. Iya, bahwa nanti ada kiamat juga ya, ada kiamat kecil, kiamat besar. Tapi yang jelas sekarang ini ayo kita pertebal keimanan kita ya. Kalau kita sempat, ayo ada rezeki, ada uang, kita umroh, kita melakukan ibadah haji ya. Dan juga buat kita yang umat Islam, kita berdoa semoga senantiasa Allah berikan kekuatan keimanan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi tekankan beberapa kali bahwa Ka'bah itu akan mengalami kehancuran, nanti akan dihancurkan pada masa ketika di dunia sudah tidak ada orang yang beriman.
Kita pokoknya banyak-banyak istighfar, kita minta perlindungan Allah. La haula wala quwata illa billah. Baik, dengan demikian berakhir sudah perjumpaan kita pada kali ini. Saya David undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.